Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari para jemaah sekalian, kita melanjutkan tafsir kita pada surah Al-Waqiah ayat yang keberapa sekarang? 19. Bismillahirrahmanirrahim. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Kemarin ada wildan. Wildan itu adalah anak-anak muda yang tetap muda, tidak pernah tua selama-lamanya, yang mereka membawakan gelas-gelas dan mereka juga membawakan cerek seloki yang diambil dari air yang mengalir, yang dimana air yang mengalir tadi, kata para ulama, wa ka'sin min ma'in, dan air yang mengalir adalah ina'i khamrin tahiratin tajri min uyunin. Jadi airnya itu adalah air khamr. Khamr adalah di dunia memabukkan, di dunia hukumnya haram, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Sementara nanti di akhirat diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda antara khamr yang ada di alam dunia yang memabukkan, yang dapat menghilangkan akal, oleh karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan khamr yang ada nanti dalam surga di Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang surga nanti? Mereka minum khamr, la yusaddauna anha wa la yunzifun, ay la yusibuhum suda'un bisababi syurbiha. Yang pertama adalah tidak ada rasa pusing setelah mengkonsumsi khamr dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kan berbeda. Di dunia ada pusingnya, ada peningnya. Setelah minum khamr, setelahnya pusing pening. Makanya Allah haramkan, menghilangkan akal. Sementara dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala, khamr yang dikonsumsi oleh orang-orang ahli surga itu tidak la yusaddauna anha. Pertama itu tidak membuat pusing bagi ahli surga setelah mereka mengkonsumsi khamr. Yang kedua, wala yunzifun, ay la yanfudu syarabuhum, dan khamr tersebut tidak akan ada habis-habisnya. Berbeda dengan khamr yang di alam dunia, ada habisnya, stoknya terbatas. Tetapi khamr yang dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala, la yunzifun, tidak ada pernah habis stok-stoknya, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sekarang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala di antaranya ini diperbolehkan kita untuk meminum khamr. Tapi ingat, khamr yang dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan khamr yang ada di alam dunia. Khamr yang dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala tidak memabukkan, yang pertama, yang kedua tidak pernah ada habis-habisnya. Kemudian apalagi dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala, makanya kita sering memohon kepada Allah dengan kalimat Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sungguhnya saya mohon kepada Engkau ridhamu dan surgamu. Surga itu luar biasa, kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya. Yang kedua, para jamaah sekalian, Allah katakan dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa fakihatin, dan buah-buahan yang mimma yatakhayyarun, tafsirnya mimma yakhtarunahu wa ya'khuduna afdalahu.
buah-buahan yang dipilih oleh ahli-ahli surga, dan buah-buahan yang mereka ambil yang paling terbagus, yang terbaik, yang terbagus. Jadi ahli surga kan kalau di dunia kan ada yang busuk ya, ada yang kemakangan, ada yang busuk di dunia. Demikian keadaan buah-buah dalam dunia ini. Tetapi dalam surga Allah Subhanahu wa taala, nanti ahli surga Allah persilakan untuk mereka mengambil buah-buahan surga yang terbaik, yang terbagus, yang sudah seluruhnya Allah persiapkan memang untuk ahli-ahli surga. Dipilih, kemudian setelah dipilih diambil yang terbaik, diambil yang terbagus. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, ada daging burung mimma yashtahun yang sangat diinginkan oleh ahli surga. Bagaimana penafsirannya dari daging burung ini? Maka rahimahullah beliau mengatakan, ini hadis dari Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya inna fil jannati tayran mithla a'naqil bakhti. Sesungguhnya dalam surga Allah Subhanahu wa taala ada burung yang burung ini seperti leher-leher unta. Ini burungnya panjang-panjang, seperti bentuk leher-leher unta. Ini burung tastaffu ala yadi waliyillah. Dia berbaris-baris di hadapan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli surga nanti mereka dikelilingi oleh burung-burung ini. Burung yang seperti leher-leher unta, panjang-panjang burungnya. Dan kemudian setiap satu burung ini berkata kepada ahli surga, ya wali Allah, wahai kasih-kasih Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saya telah dipelihara, dijaga di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan saya meminum dari air-air mata surga. Kemudian setiap kami ini tolonglah ambil, tolonglah cicipi kami, cicipi makan kami. Jadi sampai demikian, sampai burung ini kembali kepada ahli surga untuk dimakan. Subhanallah, mereka berbaris-baris menawar diri agar mereka dagingnya dimakan oleh ahli surga. Luar biasa. Kemudian para jamaah sekalian, setelah itu maka mereka masing-masing memiliki warna yang beraneka ragam warnanya. Jadi bukan hanya putih saja, bukan hanya hijau saja, bukan hanya oranye saja, beraneka ragam warna-warna daripada burung-burung ini yang merupakan burung yang Allah persiapkan untuk ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diambil oleh ahli surga ini, kemudian dimakan burung ini oleh ahli surga, setelah sudah habis, maka tulang-tulangnya berkumpul kembali menjadi burung lagi. Subhanallah. Jadi setelah sudah dimakan oleh ahli surga, sudah dimakan, sudah disantap, sudah habis dagingnya, tinggal tulang-tulangnya, maka tulang-tulang tadi berkumpul lagi menjadi satu yang menjadi seekor burung kembali hidup kembali. Subhanallah. Tidak habis-habisnya itu burung, yang burung itu panjangnya seperti panjang leher-leher unta di alam dunia. Bagaimana dagingnya? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya daging burung tadi lana ainatun, sesungguhnya sangat lembut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sayyidina Umar, ketahuilah burung itu dagingnya lebih lembut dan dari kita perkirakan. Allah subhanallah, dan ini sangat lembut dagingnya. Subhanallah. Jadi jangan dibayangkan, asal tahu saja. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya surga itulah mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar,
dan tidak pernah terlintas di hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal tahu saja informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti insya Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala pasti kita akan menemukan seekor burung ini yang mereka berbaris-baris. Bahkan mereka bukan kita yang pengen, tapi yang pengen siapa jadi? Burungnya itu pengen. Tolong makan kami wahai ahli surga. Setelah dimakan jadi tulang belulang, berkumpul lagi tulang belulangnya, jadi bisa ekor burung lagi. Kemudian dagingnya sangat lembut kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi presto kalah ya. Jadi presto kalah. Di dunia ini sudah ada daging yang sangat lembut yang dibuat oleh chef-chef yang ada di Indonesia ini khususnya. Nanti surga lebih lembut lagi dari burung-burung tadi. Subhanallah. Ya Allah. Makanya kalau ingin cari kenikmatan, jangan mencari kenikmatan dunia. Kenapa demikian? Kenikmatan dunia sebentar saat hilang. Dunia seluruhnya demikian. Kenikmatan yang ada di alam dunia sebentar sesaat hilang. Sebentar sesaat hilang. Semua demikian. Tidak dalam kenikmatan dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi selama-lamanya yang memang Allah jadikan. Walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairul wa abqa. Ini yang ketiga. Yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala apalagi wahurun 'ain, dan ada bidadari yang sangat diinginkan oleh ahli surga. Bidadari yang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang bermata indah mereka semua. Hurun 'ain. Bagaimana mata mereka? Bidadari matanya nisaun syadidatun bayadun ajsaduhunna, yang dimana ini perempuan wanita bidadari. Tapi ingat, perempuan solehah di alam dunia lebih utama dari bidadari nanti di dalam surga Allah Subhanahu. Dan takut makanya perempuan solehah dari kalangan manusia itu lebih utama daripada bidadari dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia hamba Allah yang hidup di alam dunia dari zaman Nabi Adam sampai nanti sebelum hari kiamat, perempuan yang salehah mereka lebih unggul, lebih utama dari bidadari dalam surga Allah Subhanahu. Ini perlu digarisbawahi. Jadi jangan nanti surga tidak iri-irian, tidak. Jadi perempuan surga itu ahli surga yang perempuan salehah kata Rasulullah SAW lebih utama, lebih bagus, lebih baik daripada bidadari yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah tanya soalnya oleh ibu-ibu, oleh kaum wanita menstaklim, di mana ini perempuan lebih utama. Perempuan yang salehah itu lebih utama dari bidadari yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Bagaimana bidadari ini kulitnya sangat putih. Subhanallah. Kulitnya sangat putih. Jadi kalau seandainya misalnya ditamsilkan, diumpamakan sampai dia minum sesuatu, itu kelihatan apa yang dia minum. Karena sama itu beningnya. Ingat ya, perempuan yang salehah lebih dari itu. Perempuan yang salehah lebih dari itu. Ini gambaran dari surga dari Allah Subhanahu. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya setetes air liur bidadari, saya ulang kembali, kalau seandainya setetes air liur bidadari jatuh ke alam dunia, maka dunia beserta isinya akan sangat lebih wangi daripada minyak kasturi. Oh, setetes itu kita cari perempuan yang paling cantik, apakah bau atau tidak air liur kira-kira. Cari sedunia yang paling cantik siapa? Perempuan mana paling cantik sedunia? Kalau memang dia tidak bau air liurnya pagi-pagi, luar biasa. Tapi tidak ada. Tidak ada. Jadi sangat jauh bandingannya. Ini surga bicaranya, karena surga. Kalau setetes air liur dari jatuh ke dalam dunia kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dunia akan lebih sangat wangi ketimbang daripada minyak kasturi yang sangat wangi. Allah biasa. Bagaimana perempuan salihah? Lebih dari itu.
semua nanti Allah berikan kelebihan keunggulan. Tapi ingat syaratnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal amal saleh, laki yang saleh dan perempuan yang salehah, mereka lah yang Allah menempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, menerima semua balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kulitnya sangat putih. Kemudian apa lagi? Syadidatun sawadil uyuni ma'asatiha, matanya sangat hitam, kemudian matanya belok luas. Kan kalau perempuan belok cakep ya. Matanya belok, matanya luas, luar biasa, cantiknya luar biasa. Bidadari ini, bidadari ini seperti apa? Ka'an kalil majnun, mereka seperti laksana mutiara yang tersimpan baik. Mutiara yang tersimpan baik, yang paling terbaik disimpan mutiara, sangat indah, luar biasa. Bidadari ini, jadi kata Allah Subhanahu wa taala adalah bidadari seperti mutiara yang tersimpan baik, yang tidak pernah tersentuh terkena sinar matahari dan udara. Jadi kita kalau tahu mutiara, saya punya murid itu adalah seorang penambang mutiara. Dia katakan, Ustaz, ketahuilah, bila mutiara itu bila sudah terkena sinar matahari atau terkena udara, maka akan berkurang keindahannya. Jadi mutiara demikian. Kalau kita pengen tahu mutiara yang terbaik, itu mutiara yang belum pernah terkena sinar matahari dan mutiara yang belum pernah terkena udara. Baru itu mutiara yang terbaik dan termahal yang di alam dunia. Bidadari pun sama. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bidadari ini seperti mutiara-mutiara yang tidak pernah terkena sinar matahari dan tidak pernah terkena udara di luar sana. Subhanallah. Untuk siapa ini bidadari? Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan terhadap sesuatu dari amal saleh yang pernah mereka kerjakan selama hidup di alam dunia. Al-jaza' min jinsil amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jaza' min jinsil amal. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala tergantung dari amal-amal saleh yang kita kerjakan selama hidup di alam dunia. Yang kita kerjakan baca Quran, qiyamul lail, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, baca selawat, baca tasbih, baca istighfar dan lain sebagainya. Di dunia belum ada balasannya. Tapi nanti setelah kita berpulang ke rahmat Allah, kita meninggal dunia, kita wafat, baru kita melihat sungguh luar biasa, sungguh luar biasa, sungguh luar biasa balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap contoh satu saja. Apa contoh satunya? Kalimat la ilaha illallah. Sekali kita ucapkan, ini luar biasa sungguh balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari lisan seorang hamba Allah yang ikhlas mengucapkannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ditimbang itu kalimat la ilaha illallah dengan amal-amal soleh orang-orang dari dunia itu seluruhnya ditimbang, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah ketimbang amal soleh orang sedunia itu. Subhanallah. Satu kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan dengan ikhlas, demikian balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan kalimat alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Kita Allah lahirkan ke alam dunia ini menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ahli surga ini bagaimana para jamaah sekalian? Kata Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Orang surga itu tidak pernah mendengar dalam surga lagwan, syai'an la yanfa', sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada kedengaran itu macam-macam, tidak ada. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak pernah kedengaran oleh ahli surga dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'timan, dan sesuatu yang di sana ada perbuatan dosa sama sekali tidak. Pokoknya yang didengar apa? Al-Quran. Jadi yang didengar oleh surga suara Al-Quran yang didengar setiap harinya oleh surga. Sampai dedaunan yang bergesekan itu keluar apa? Kalamullah Al-Quran. Subhanallah.
Jadi setiap daripada gesekan dedaunan yang keluarlah kebacaan Al-Quran dari seluruhnya. Jadi yang terkenal dalam surga hanya Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran saja. Wah, subhanallah. Makanya orang-orang yang sudah yakin dengan kebenaran ajaran Rasulullah SAW, mereka tidak akan pernah mau meninggalkan setiap amal soleh yang sudah mereka istiqamahkan. Baca Qurannya lebih istiqamah lagi, qiyamul lailnya lebih istiqamah lagi, ba'diyahnya, qabliyahnya, duhanya, witirnya, bahkan amaliyah-amal lainnya istiqamahkan. Kenapa demikian? Mereka yakin dengan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli surga tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan tidak pernah mendengar sesuatu yang di dalamnya ada dosa-dosa. Tidak pernah mendengar sama sekali caci makian, tidak ada. Dalam surga itu tidak ada semuanya. Semuanya kenikmatan dari yang didengar adalah hanya bacaan Quran saja. Dalam surga para jamaah, kita perlu ketahui di pintu surga itu apa yang tertulis kalimatnya? Kalimat Nabi Muhammad SAW. Yang ada pada leher bidadari adalah kalimat Nabi Muhammad SAW. Di pohon-pohon surga tertulis kalimat Nabi Muhammad SAW. Jadi semua di arasnya Allah Subhanahu wa taala, tiang-tiang arasnya tertulis kalimat Muhammad, Muhammad. Di semua bagian tubuh malaikat tertulis kalimat Nabi Muhammad SAW. Jadi hampir rata seluruhnya tertera kalimat Nabi Muhammad SAW. Illa qilan salaman salaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, illa qilan salaman salaman. Ay lakin yaquluna wa yasma'una qawlan salaman salaman. Yang ada kalimat salam, salam. Nanti ahli surga dengan ahli surga lain yang lainnya mengucapkan salam masing-masing, saling berhadapan. Tempat di dunia saling berhadapan. Mengucapkan apa yang mengucapkan? Salam, assalamualaikum, salam, salam. Itu yang mengucapkan. Selamatan untuk bagi kalian semua ahli surga. Salam, salam, salam. Bahkan para malaikat mereka menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk ahli surga. Dan bahkan para malaikat mengucapkan salam untuk ahli surga. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi ahli surga sampai mengucapkan salam sebagian dengan sebagiannya, kemudian malaikat mengucapkan salam untuk ahli surga, dan Allah menyampaikan salamnya kepada ahli surga melalui malaikat-malaikatnya. Jadi subhanallah, yang terdengar Quran. Kemudian yang terucap kalimat apa tadi? Salam, salam. Malaikat demikian, malaikat mengucapkan kalimat salam, salam. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan golongan yang kanan, alangkah mulianya golongan yang sebelah kanan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Nanti ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Tinggal kita pilih mau yang mana, mau yang ashabul yamin atau mau yang ashabul shimal. Nanti orang-orang dalam sebelum masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dalam mahsyar itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ashabul yamin siapa? Para nabi, para rasul, Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, terus yang mengikuti jejak para nabi, para rasul sampai hari kiamat nantinya. Mereka semua yang dibarisan ashabul yamin. Siapa ashabul shimal? Iblis, setan, dajjal, siapa lagi? Macam-macam ini orang-orang yang berhasrat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin berani membuat parti dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani mengucapkan kalimat demikian. Ashabus shimal, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ashabul yamin kata Allah Subhanahu wa taala adalah alangkah bahagianya
Alangkah beruntungnya bagi ashabul yamin, yaitu golongan yang sebelah kanan, yakni ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi sidri makhlud. Ashabul yamin ini mereka berada di antara pohon bidara yang tidak ada durinya. Mereka berada di pohon bidara yang tidak ada durinya. Karena alhamdulillah ada daun bidara dari negeri Timur Tengah sana sudah ada dikirim ke Indonesia, daun bidara yang untuk campuran daripada memandikan mayat atau jenazah sudah ada sekarang ini. Nah, nanti ahli surga dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, ahli surga itu mereka berada di antara pohon bidara yang tidak ada durinya. Jadi pohon bidara ini tidak ada duri sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi sidri makhdud wa talhin mandud, wa talhin mandud. Dan mereka di surga nanti ada di antara pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Nah, bagaimana ada pasal dengan surga? Jadi semua buah yang ada di alam dunia nanti akan kita jumpai dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat lagi di pohon pisangnya. Bagaimana pohon pisang ini? Pohon pisangnya adalah pohon pisang yang sangat lebat daun-daunnya. Kemudian buahnya itu sangat banyak sehingga tidak terlihat, tidak nampak batang pohon pisangnya. Jadi lain dengan pisang dunia. Pisang dunia kan hanya di atas saja, ada jantungnya. Sementara pisang dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dedaunannya sangat banyak. Kemudian buah-buahnya itu sampai menempel pada batang-batang pohon pisangnya, memenuhi seluruhnya. Kemudian para jamaah sekalian, kalau di alam dunia akarnya di bawah, nanti di surga akarnya di atas. Jadi beda, bukan apa. Jangan bayangkan, asal tahu saja. Jadi setiap buah pohon-pohon itu di dunia itu akarnya di mana? Akarnya di bawah. Akarnya di atas seluruhnya. Jangan dibayangkan ya, asal tahu saja. Tadi pisangnya itu daunnya sangat banyak, kemudian buahnya sampai memenuhi dari apa? Batang-batang pohon pisangnya. Dan bagaimana rasa manisnya? Rasa manisnya ahla dan asali, lebih manis dari madu yang sangat manis. Jadi pohon pisangnya, buah pisangnya nanti lebih manis daripada madu yang sangat manis. Walaupun berjannah fil ghilafin kasabat dunya. Dan tidaklah buah-buahan surga itu ada kulitnya, tidak ada kulitnya nanti. Jangan dibayangkan semua ada kulitnya. Tidak ada kulit nanti. Durian tidak ada kulitnya, apel tidak ada kulit nanti. Indah pokoknya kita bayangkan sekarang. Kenapa demikian? Karena semua kata Allah Subhanahu wa taala, kata ulama tafsir, bal kulluhu ma'kulun mashrubun mashmumun marzuqih. Semua buah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala siap makan, siap diminum, siap diendus wanginya, siap dipandang. Kita lihat, ini pisang, ini apa? Udah semua kelihatan semua siap dimakan semua. Kita pengen apelnya menghampiri kita. Subhanallah. Kita pengen pisang, kalau kita ketemu pisang, maka pisangnya menghampiri kita. Subhanallah. Biasa ini. Kita kalau belanja ke supermarket yang besar ya, kita lihat buah-buahan seperti rapi, apel, jeruk, anggur. Dalam surga lebih dari itu. Subhanallah. Jadi pisangnya, apelnya tidak ada kulitnya, semua siap dimakan, semua siap diminum, sama dengan kelapa. Kelapa tidak ada kulitnya, tinggal minum saja, tinggal makan saja. Jangan bayangkan, terbayang semua dalam dunia. Dan tadi itu burung setelah dimakan, tulang-tulangnya tinggal masih ada, balik lagi itu burung kembali. Bayangkan itu berbiasa Allah Subhanahu. Iya, langsung masak, bukan masak dulu. Jadi jangan bayangkan masak.
dengan daging burung, itu burung kita pengen langsung datang, langsung kita makan. Jangan bayangin tunggu ini masalah dulu. Dari luar akal semua itu. Semua yang berbicara adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman terhadap kebenaran Quran yang Nabi sampaikan tadi. Subhanallah, sampai menyebutkan buah-buahan itu tidak ada kulitnya sama sekali. Allah ciptakan nanti dalam surga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang dalam surga ya Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wazillim mamdud, wazillim mamdud. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan naungan teduhan yang terbentang luas. Ya Allah, jadi ada naungan nanti, ada teduhan dalam surga, ada teduhan, ada tempat teduhan yang terbentang luas, yang tidak dapat dihilangkan oleh matahari selama-lamanya. Jadi ada naungan, ada teduhan bagi ahli surga. Ya Allah Subhanallah, ini ada teduhannya, ada sungai-sungainya, ada pohon-pohonnya, sungainya mengalir, ada pohon-pohonnya. Subhanallah, ada air susu, ada air khamar. Ya Allah, macam-macam yang Allah persipkan oleh surga, dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semuanya ada, semuanya ada dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi wama'in mas'ub, dan air yang terus-menerus mengalir, tidak ada henti-hentinya. Mengalir dari mana? Ini air mengalir min saqil arsy, dari tiang-tiang arasy. Dari air yang dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya bersumber dari tiang-tiang arasy. Yang ini air mengalir, ia jadi al-ardi tidak yukhtulim, tanpa ada pipa mengalirnya. Dia kan perlu ada pipa. Dalam surga nanti tidak perlu ada pipa lagi. Jangan bayangkan kok tidak ada pipa, tidak ada lagi. Mengalir itu air, subhanallah. Memang semuanya sudah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, mata belum pernah memandang, telinga belum pernah mendengar, kemudian tidak pernah terlintas dalam hati setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi wafakihatin katsiratin, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada buah-buahan yang sangat banyak, la maqtu'atin wa la mamnu'atin, tidak terkenal waktu. Kalau kan di dunia ini ada waktu-waktunya, ada musim-musimnya ya. Sekarang lagi musim mangga, lagi musim anggur ya. Kalau di dunia, nanti dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada musim-musimnya. Pokoknya kapanpun ahli surga mau, semuanya ada Allah persiapkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wala mamnu'atin, dan tidak pernah dicegah untuk memakannya. Allah persiapkan memakannya, meminumnya, mengambilnya sepuasnya. Setelah sudah dimakan, itu buah ada lagi. Jadi tidak ada habis-habis. Subhanallah. Kita pengen ini apelnya menghampiri kita. Kita makan, sudah ada apel sana yang tadi kita makan sudah ada, sudah berbentuk kembali. Jadi tidak ada habis-habisnya, subhanallah. Dan perlu ingat, di sana tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Subhanallah. Jadi jangan dibayangin ya, pokoknya kita saya tahu satu dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ahli surga tidak membuang air kecil, tidak membuang air besar. Wa furushin marfu'ah, dan kasur-kasur yang kata Allah Subhanahu Wa Taala yang tebal lagi empuk. Subhanallah. Apa yang paling mahal di dunia ini sekarang di Indonesia? King apa? King Koil. Itu kalah nanti itu merek King Koil itu. Wa furushin marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal empuk yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan keindahan kasur tersebut yang Allah persiapkan untuk ahli-ahli surga. Inna ansha'nahunna insya'a,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ansha'nahunna insya'a." Kami menciptakan bidadari-bidadari itu secara langsung. Allah ciptakan langsung bidadari yang Allah persiapkan untuk ahli-ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnahunna abqara. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan mereka abqara. Mereka semua adalah perawan-perawan. Jadi ahli surga tidak ada janda, semuanya perawan semua. Maaf, setelah disetujui oleh suaminya, balik lagi ke perawanannya. Jadi subhanallah, seperti itu Allah jadikan ahli surga demikian keadaannya. Semuanya perawan semua surga itu. Tidak ada setelah disetujui perawan kembali. Laki-laki kekuatannya Allah berikan satu orang laki-laki, 100 orang laki-laki. Kekuatannya satu orang laki-laki Allah berikan 100 orang laki-laki. Dan berapa tingginya? Tingginya 30 meter satu orang ahli surga. Ahli surga laki perempuan tingginya 30 meter. Berapa lebar tubuhnya? 3,5 meter. 3,5 meter lebar tubuhnya. Nanti Allah terangkan di sini di subhanallah. Jangan dibayangkan ya. Jangan dibayangkan. Itu setinggi Nabi Adam. Seluruhnya setinggi Nabi Adam. Dan muka ahli surga semua sama. Semua cantiknya sama ahli surga. Tidak berbeda. Kalau di dunia sekarang ada yang mukanya oval, ada yang bunder, ada yang kotak. Nabi semua ahli surga semua mukanya sama. Yang laki seperti muka Nabi Yusuf alaihissalam. Ganteng semua, tampan semua. Tapi tidak tukar ya. Semua. Yang perempuan cantik Allah ciptakan. Jadi ahli surga sebelum nanti mukanya sama, tidak ada yang berbeda. Sudah mengenal semuanya, saling mengenal semuanya, tidak ada memang tidak ada. Sudah tahu ini si bulan sudah tahu, sudah mengenal semuanya. Jadi Allah ciptakan tadi perempuan bidadari tadi, ahli surga perempuan-perempuannya semuanya Allah ciptakan abkaran. Mereka Allah ciptakan abkaran, mereka dalam keadaan perawan-perawan semua. Uruban, mereka semua cantik-cantik. Allah, semua cantik-cantik. Ucapannya, kemudian ucapannya indah. Kemudian juga wajahnya cantik yang perempuan. Yang laki wajahnya tampan, ganteng semua. Allah ciptakan demikian. Berapa usianya? Atraban. Berapa usianya? Atraban. Mereka semua usianya sama seperti usia Nabi Isa alaihissalam. Berapa usia Nabi Isa? 33 tahun. Makanya ada bercandaan pada waktu ada orang tua sudah datang kepada Rasulullah SAW dan dikatakan nanti di surga tidak ada orang tua. Dia nangis. Nabi katakan benar, nanti di surga tidak ada orang tua. Semuanya Allah kembalikan menjadi usia tadi berapa? 33 tahun kembali. Subhanallah. Itulah atraba, yakni usia ahli surga laki perempuan mereka berusia seperti usia Nabi Isa alaihissalam, yaitu 33 tahun. Untuk siapa ini semuanya Allah persiapkan? Li ashabil yamin. Untuk ashabil yamin Allah ciptakan untuk golongan yang kanan, yaitu untuk ahli-ahli syurga. Jadi semuanya tadi yang sudah Allah persiapkan tadi, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah-buahan, kemudian daging burung yang sangat lebih halus, lebih nikmat, kemudian khamr yang tidak memabukkan, kemudian kasur-kasur yang tebal dan empuk, kemudian bidadari yang sangat indah, yang sangat cantik, kemudian buah-buahan yang sangat banyak, air yang tidak ada henti-hentinya mengalir, buah-buahan yang sangat banyak, kemudian usia yang muda tadi yang berusia 33 tahun, seluruhnya Allah persiapkan li ashabil yamin, untuk golongan kanan, yakni ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Thullatun minal awwalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, thullatun minal awwalin, dan segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
Nanti orang-orang terdahulu mereka sangat banyak jumlahnya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wa thullatun minal akhirin, dan juga dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berjumlah besar dalam masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa umat Nabi Muhammad yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Sepertiga dari ahli surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, 2/3 umat selain umat Nabi Muhammad, sepertiganya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat tadi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wa nar. Ulang-ulang 3 kali minimal setelah sembahyang fardu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Bagaimana kiatnya? Yang Allah perintahkan kerjakan, yang Allah larang jauhkan, yang Nabi perintahkan kerjakan, yang Nabi larang jauhkan. Itu syarat mutlak, itu wajib seperti itu. Ingin dapat ridha Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala, kiatnya adalah tadi simple. Yang Allah perintahkan kerjakan, yang Allah larang jauhkan, yang Nabi perintahkan kerjakan, yang Nabi larang jauhkan. Insya Allah mendapatkan ridha Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli surga tadi sepertiganya adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi Allah katakan thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Baru ini mendirikan ini. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Dan golongan kiri, dan alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Allah, sangat sengsara dari orang-orang yang merupakan ahli neraka. Allah katakan ashabus shimal. Dari ahli surga ashabul yamin, ahli neraka ashabus shimal. Golongan sebelah kiri itu ahli neraka. Alangkah sengsaranya ahli neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa kesengsaraan mereka ahli neraka? Yang pertama, fi samumin wa hamimin. Yang pertama, fi samumin wa hamimin. Apa itu samum? Fi rihin muta'affirin yataharraku min janibin ila janibin. Yaitu wangi-wangian angin dari angin yang sangat busuk baunya, yang bergerak dari sebelah sisi kanan dan kiri daripada ahli neraka. Ya Allah, kalau seandainya sampai seorang yang ahli neraka mencium itu angin yang dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka akan hancur. Subhanallah. Jadi kalau seandainya ahli neraka mencium saja sedikit dari angin yang sangat bau busuk tadi, maka hati mereka, jantung mereka langsung hancur. Yang Allah katakan tadi adalah fi samumin wa hamim. Apa hamim ini? Hamim adalah air yang sangat panas. Air yang sangat panas. Jadi ahli neraka, ahli ashabus shimal, yang pertama tadi, mereka sudah ada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari mereka mencium tadi bau yang sangat busuk dari angin yang sedang bertiup dari sebelah kanan dan kiri mereka. Dari setiap sisi mereka menghembusnya, mereka menciumnya. Dan kalau mereka menghembusnya, mereka menghirupnya, maka jantung mereka akan hancur. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan untuk ahli neraka wa hamim, yaitu air yang sangat panas untuk ahli neraka tadi. Wa zillim min yahmum. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa zillim min yahmum. Dan ahli neraka Allah persiapkan naungan asap yang hitam. Di atasnya itu ada naungan, tapi asap yang apa? Yang hitam. Ya Allah, makanya kita mohon kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika
min sakhatika wan nar. Sebelum salam kita mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi orang surga itu ada naungannya, tapi naungan dari mana? Min dukhani jahannam aswad. Naungannya di atasnya ada asap yang berwarna hitam. Allah sangat mengerikan. Jadi ada angin yang bertiup, sangat bau busuknya luar biasa. Kalau ditembus oleh ahli neraka, maka jantung mereka langsung hancur. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, untuk ahli neraka Allah persiapkan air yang sangat panas. Dan ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada naungan di atas ahli neraka, yaitu naungan yang berwarna asap yang berwarna hitam di atas daripada ahli neraka tadi. Wazilin miyahmu. Yang keempat, la baridin wa la karim. La baridin wa la karim, yaitu tidak ada sejuk-sejuknya sama sekali dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gimana pengen party ya? Ya Allah, ada orang yang sangat berani akan bikin party, bikin pesta di mana dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidak ada sejuk sama sekali. Tidak ada kesejukan untuk ahli neraka yang Allah persiapkan untuk mereka ahli neraka. Wala karim, dan juga tidak ada tempat kemuliaan yang Allah persiapkan untuk duduk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gimana pengen bikin pesta? Udah sempat, udah merasakan azab Allah yang sangat pedih saja sudah mereka ketakutan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempatnya tidak sejuk, kemudian tidak ada tempat kemuliaan yang mereka untuk duduk sampai dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka sebelum itu hidup dalam bermewah-mewah. Mereka sebelumnya hidup penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bergelimang harta, bergelimang jabatan, uangnya banyak, tapi lupa kepada Allah Sang Khalik. Tidak mau salat yang fardu, tidak mau puasa Ramadan, berani menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, berani berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka dulu hidup di dalam dunia, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Mereka penuh kenikmatan-kenikmatan di alam dunia selama hidup mereka di alam dunia. Allah berikan nafas, itu nikmat. Allah berikan hidup sehat, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dipergunakan untuk dosa, untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yusirruna 'ala al-hirthil 'azim, dan mereka yusirruna 'ala al-hirthil 'azim. Kanu fid dunya yudimuna 'ala al-dhanbil 'azim alladhi huwa syirik. Mereka selama hidup di alam dunia terus melakukan perbuatan dosa besar yang mereka kerjakan. Ahli neraka, mereka kebanyakan waktu hidup di alam dunia berani berbuat dosa besar yang Allah larang. Apa yang paling utama? Itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, biar gak hujan dipakein bawang merah, apa itu? Cabai. Itu sudah syirik itu. Tidak perlu dengan itu, cukup memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan syirik itu. Ada orang meyakini. Jadi kalau pengen pesta pernikahan biar enggak hujan dipakai apa? Pakai cabai merah dengan bawang putih, dengan cabai merah dengan bawang merah. Atau lagi membangun, di atasnya dipakai apa? Membangun padi pisang. Iya itu. Atau setelah melahirkan, ada adik-adik dikubur di pendam, dipakai apa itu? Pakai lampu itu. Itu perbuatan apa itu? Itu beda, itu syirik. Jadi jangan dipakai seperti itu. Jadi kalau dipendam saja, tidak perlu pakai apa? Tidak perlu pakai lampu. Jadi ahli neraka kata Allah demikian. Mereka yusirrun 'ala al-hirthil 'azim. Mereka selama hidup di alam dunia terus mengerjakan dosa besar. Apa yang paling utama? Yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa kanu yaquluna, dan mereka pada waktu di alam dunia mereka pernah mengatakan aida mitna wa kunna turaban wa izaman. Kata mereka ahli neraka, inna lamab'utsun. Kalau kami sudah mati, kami menjadi tanah, kami menjadi tulang belulang, inna lamab'utsun. Apakah kami akan dibangkitkan kembali? Ini ngeyel ini ahli neraka ini. Dia bilang kalau sudah mati mati saja. Jadi tanah, jadi apa? Hancur tulang belulang. Tidak mungkin akan Allah apakan? Akan Allah bangkit lagi, akan Allah hidupkan kembali. Ini ucapan ngeyel dari ahli neraka. Mana ada tanah yang sudah hancur, tulang belulang sudah hancur, menjadi apa? Menjadi manusia utuh lagi. Ini ucapan ngeyel, mengejek daripada ahli neraka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka demikian mengatakannya kalimat-kalimat seperti itu. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsun aw aba'unal awwalun. Kata mereka, apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Kan dia punya nenek, punya kakek, punya datuk di atasnya. Apakah bukan kami doang? Bahkan nenek kami, kakek kami sudah mati sudah puluhan tahun, bahkan berabad-abad akan dihidupkan kembali. Ini ucapan apa? Ucapan ngeyel, ucapan ngejek ahli surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsun aw aba'una awwalun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari zaman Nabi Adam sampai nanti sebelum datangnya hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamajmu'una, mereka semua akan Allah kumpulkan. Di mana dikumpulkannya? Dikumpulkannya adalah di sebuah tempat hisab yang nanti kita masing-masing akan dihitung setiap amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu masalah yang dihadapi oleh seorang hamba Allah, nanti Allah sidang itu 500 tahun. Itu luar biasa. Satu hamba Allah ada masalah ibadah sholatnya, masalah ibadah puasa Ramadannya, masalah dengan sesama manusia lainnya. Satu kasus, satu masalah nanti akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 500 tahun. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun bumi. Allah bisa bayangkan itu. Kita hidup di alam dunia sudah baik-baik saja, sudah baik dengan siapapun kita. Dia orang musuh kita, tapi kita jangan musuhi dia. Kita maafkan dia. Jadi biar nanti pada waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada masalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu masalah nanti akan disidang di hadapan Allah dari berapa tahun? 500 tahun. Ya Allah, dihisab nanti. Satu masalah. Harta kita, uang kita, rumah kita, mobil kita, motor kita, yang kita pakai baju, celana, kain sarung, baju gomez, nanti perkaitan akan Allah tanya. Dari mana? Belinya dari duit apa? Makanya seperti itu. Makanya sekarang kita belinya hati-hati, jangan dari duit yang haram. Ada orang yang sembarangan belinya. Bahkan ada orang yang ibadah dari duit apa? Dari duit haram. Akan Allah tanya semua nanti. Itu dari duit mana? Kau beli dari apa? Hasil apa? Kerjaan halal atau tidak? Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ahli neraka demikian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menentang bahwa mereka katanya tidak akan dibangkit lagi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka akan digiring setelah Allah bangkitkan. Terjadi hari kiamat selama 40 hari 40 malam itu hujan air sperma.
hujan air sperma ke dunia ini. Itu air sperma menghidupkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 hari 40 malam setelah sudah manusia, seluruh binatang semua mati semua setelah hari kiamat, maka selama 40 hari 40 malam Allah hujankan. Hujan apa? Hujan air sperma. Dan itu air sperma nanti akan menghidupkan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangkit kembali, langsung mereka dikumpulkan di padang mahsyar namanya. Di mahsyar masing-masing orang akan dikumpulkan dalam keadaan yang sama, tidak mengenakan baju selai pun, tidak menggunakan apapun, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Nanti ada orang yang dia terendam dengan air keringatnya. Ada yang air keringatnya semata kakinya, ada yang air keringatnya sebetisnya, ada air yang keringatnya sepinggangnya, ada air keringatnya sampai selehernya. Allah, ada orang yang nanti mukanya seperti tikus, mukanya seperti anjing. Nanti orang masing-masing berbeda di hadapan Allah Subhanahu. Ini orang mukanya muka babi, ini orang mukanya muka anjing. Itu masing-masing ada amal-amal dia, amalan seperti amalan anjing yang dia kerjakan selama hidup di alam dunia. Jadi akan kebongkar semua. Siapa dia? Akan kebongkar nanti di mana ditemukannya? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diam-diam saja. Oh, dia zalim kepada saya, diam-diam saja. Ada Allah yang Maha mengetahui seluruhnya. Oh, dia zalim dengan rakyatnya, diam-diam saja. Allah mengetahui semuanya. Nanti akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman, mereka yakin dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ada orang-orang yang lolos dari hukum negara, biarkan saja. Satu masa nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah lolos siapapun dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, Allah sangat menakutkan. Tadi saya katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu masalah saja itu akan Allah sidang dari berapa tahun? 500 tahun. Sangat menakutkan di hadapan Allah. Ini di hadapan Allah. Hadapan Allah, saksinya semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah menyaksikan seluruhnya. Nanti kita lihat, ternyata sangat mengerikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, akan dikumpulkan sebuah tempat yang disebut sebagai mahsyar pada hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dari jamaah yang ada pertanyaan, silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang di luar itu boleh dikit? Silakan. Ya kan berdasarkan ini misalkan artinya sesuai perbuatan manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan ya. Iya. Nah kalau misalnya kita orang tua udah nggak ada, itu kita kan harus taat sama suami. Iya. Nah kalau misalkan kita dalam perbedaan kayak Mas Aku gitu, Iya. misalkan, ya kalau saya kan Imam Syafi'i. Iya. Kalau suami sebenarnya Imam Hambali. Iya. Nah dia kan nggak pakai kayak haul gitu, nggak Iya. pakai kalau. Iya. Nah itu gimana ya, namanya kita punya orang tua udah nggak ada, Iya. kita pengen ngadain haul yang setahun gitu kan. Iya. Tapi dia bilang apa sih, doa yang terpenting anaknya doa nyampe, nggak usah pakai gini gitu. Iya, betul. Itu gimana ya kalau menghindari supaya tidak ada salah paham? Iya. Jadi bagaimana kalau misalkan terjadi perbedaan satu rumah itu? Kita misalnya mazhab Imam Syafi'i, sementara kita punya suami mazhab yang lain, apakah kita harus hormati dia? Hormati dia, yang penting adalah yang paling penting kita bertuhan dengan Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa taala, bernabi dengan nabi yang sama, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan sudah wajar. Bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapi tadi, izin dengan suaminya, boleh nggak bapak, ayah, papa, papi mengadakan haul? Tidak boleh, nggak apa-apa. Cukup kita saja yang berdoa dengan anak-anak, kirimkan kepada orang tua kita, sama saja sampai dinikmati pahalanya oleh orang tua kita.
Jadi jangan sampai perbedaan prinsip masing-masing ini menjadi hal yang merusak rumah tangga kita. Itu tidak apa-apa, saling menghormati saja. Misalnya suami kita tidak kunut, kita kunut. Yang kita jangan kita sengket. Kenapa? Ikuti sah berjamaah kita. Berjamaah dengan suami yang tidak berusaha berjamaah kita, tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi selama memang sama Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernabi dengan Nabi Muhammad sama nabinya, Qurannya sama, hadisnya sama. Alhamdulillah kita ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, satu akidah dengan kita. Perbedaan dan urusan furu'iyah namanya, furu'iyah tadi jangan dipermasalahkan. Jadi kita saling saja, saling menghormati, saling menghargai. Bila tidak dikasih izin oleh suami, tidak apa-apa, sudah kita berdoa dengan anak-anak kita, atau minta tolong kepada adik-adik kita yang di tempat lain untuk bikin haul. Itu tidak apa-apa, seperti itu. Saya terlalu kaget. Jadi saya mengajar itu semua tempat. Saya mengajar itu di kalangan semua, kalangan kasus, kalangan Muhammadiyah. Saya terlalu kaget. Satu hari ada kalangan sahabat dari kalangan Muhammadiyah mengundang saya untuk acara maulid. Saya bilang ini nggak salah ini. Ini nggak salah ini. Bukan salah ini. Bahkan dari PKS sendiri sampai hari ini PKS sudah mengadakan maulid sekarang ini PKS. Kan PKS kebanyakan tidak mengadakan maulid ya. Saya kaget pas diundang. Dari mana? Dari Muhammadiyah. Dari mana? Dari PKS. Itu saya kan salah dengar apa? Nggak seperti kami dari PKS. Kami dari Muhammadiyah ingin mengadakan maulid Nabi. Ini subhanallah. Kenapa demikian? Mereka bisa tergugah hati mereka sebab dari kalangan orang yang suka haul, suka maulid itu mereka menanam benih-benih kebaikan yang pada akhirnya mereka sadar, oh iya, kita ini satu Tuhan, satu Nabi, satu Quran, satu hadis, sama semuanya. Kenapa kita saling berantem, saling berkelahi? Buat apa ini? Jangan kesatuan. Pada akhirnya mereka sadar, ternyata dalam maulid itu ada ukhuwah Islamiyah. Mereka sadar pada akhirnya. Dan saya terkaget ada orang Muhammadiyah mengadakan itu, mengadakan acara haul. Nah, sebagiannya saya katakan, kamu bukan Muhammadiyah Ustaz, tapi kami sudah memberikan izin kepada keluarga kami yang dari kalangan mazhab yang lain untuk mengadakan haul pada acara keluarga kami ini. Jadi demikian, tanamkan benih-benih kebaikan kepada keluarga kita yang memang belum sama paham dengan kita. Sekali lagi, ini bukan masalah akidah, tapi adalah masalah furu'iyah. Masalah furu'iyah jangan dibesar-besarkan. Tadi contohnya, ada yang baca kunut, ada yang tidak baca kunut. Tidak apa-apa. Semuanya benar, semuanya sah, dan semuanya sesuai dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Demikian Allah Ta'ala. Sama Ustaz, seperti saya kan belum lama Bapak akan ada. Saya ada di lingkungan ulama gitu, masjidnya. Jadi saya ngadain biasa gitu, kita awal hari satu hari. Anak saya menentang waktu ya. Saya sampai anak saya nggak mau hadir, bikin aja ya, biasa aja gitu. Tapi lambat laun insya Allah mereka terbuka hatinya. Lambat laun. Sampai sekarang bentar lagi mau 1 tahun dia nggak mau ikut campur. Jadi saya mengalami sudah seperti itu. Jadi bapaknya suka bikin acara haul, kemudian anaknya tidak mau. Pada akhirnya lambat laun mau juga pada akhirnya. Sebab mereka berpikir pada akhirnya ini kan doa, kan haul isinya apa? Doa, baca Quran, baca selawat, baca istighfar. Saya pernah memberikan satu pengarahan yang pada akhirnya diminta ceramah di tempat tersebut. Saya katakan, silakan buka literatur yang bernama kitab Ar-Ruh. Siapa yang mengarang kitab Ar-Ruh ini? Yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa beliau ini? Beliau adalah murid daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya katakan demikian. Jadi ada sebuah kitab yang bernama Ar-Ruh. Ini kitab dikarang oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau ini murid daripada Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia mengatakan dalam kitab Ar-Ruh tadi, setiap bacaan Quran kita, tasbih yang kita baca, istighfar yang kita baca, zikir yang kita baca, bila kita doa menghadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, pahalanya akan sampai kepada mereka semua. Ini sangat jelas. Saya katakan, sebenarnya saya akan buka literaturnya, kitabnya terjual di mana-mana. Silakan baca. Bahkan
mengirim bacaan Fatihah kepada Rasulullah SAW disebutkan di sana sampai kepada Rasulullah SAW. Mereka suka membaca dengan kalimat ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Itu sudah dibahas di kitab Ar-Ruh oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa Fatihah yang kita baca, yang kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW akan sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kitabnya ada, literaturnya ada, tinggal dia mau menerima atau tidak dari kitab tersebut. Sekali lagi, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah murid daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, maaf. Kalau misalkan adik-adik saya mau ngadain, terus saya nggak hadir, otomatis kan jadi permasalahan antara saya sama adik-adik saya. Kan? Jadi solusinya gimana ya, Pak Ustadz? Maksudnya apa ngasih penjelasan ke suami, tetap ya suami itu ya namanya kita sama suami ya taat ya. Iya, Kalau betul. masih ada orang tua, masih ada toleransinya. Artinya gini, masih ada orang tua, dia masih menghargai orang tua saya. Jadi saya masih diberi keluasan untuk Hadir. gitu, hadir boleh. Tapi setelah orang tua nggak ada, dia merasa sekarang loh saya harus kamu hormati. Seperti itu akhirnya kan jadi dilema untuk saya di antara saya sama Keluarga. adik-adik saya gitu. Jadi adik-adik saya nuduh saya ya pokoknya nggak mau doain orang tuanya, padahal saya sendiri di hati jadi dilema gitu kan. Jadi bingung nih, maunya tadi mau apa ngadain haunya di rumah ya, kita kan ada pengajian ya Pak Erna ya terus saja, tapi kalau nggak ada izin dari suami terjadi dosa untuk saya kan. Akhirnya gitu. Gimana Pak Ustaz? Jadi kasih pengertian ke adik-adik dari ibu, saya ini paling gampang itu kita kasih sumbangan aja. Saya ikut partisipasi untuk acara haul setiap duta misalnya. Karena mereka akhirnya mengerti, iya, ternyata kakak saya juga pengen haul. Kita bilang, saya bukan mengadakan haul, tapi ini saya menghormati dalam rangka pertama menghormati prinsip dari suami, yang kedua biar kita semua sama-sama enak menjalani rumah tangga ini. Jadi jangan sampai gara-gara furqiyah saja menjadi hal yang kurang bagus. Jadi mudah-mudahan adik-adik semua mengerti mudah-mudahan seperti itu. Jadi tetap kita memberikan sumbangan itu, ini duitnya untuk acara haul. Saya tetap ngadain, tapi saya bukan di rumah, tapi di rumah kamu saja ngadainnya. Jadi sebagai bukti bahwa kita masih tetap seperti dulu, tidak berubah sama sekali. Kalau misalkan kan rumah saya kan sebelah sama rumah orang tua. Nah adik-adik saya ngadain di rumah orang tua saya, apa sebelah sama saya? Atau mungkin saya nggak datang. Artinya yang dulu harus saja di rumah saya, terus saya nggak datang, terus gimana? Ya. Jadi izin sekali lagi dengan suami, dia tidak dikasih sudah jangan berangkat. Tidak apa-apa, tidak ada masalah sebenarnya, tidak apa-apa. Di rumah pun sama, cara kita ikuti baca-bacaan di rumah sama bisa ya. Artinya memang serba dilema, tapi untuk menjaga semuanya. Insya Allah lambat laun akan terbuka hatinya, sebab kebaikan yang kita tanam tadi, insya Allah mudah-mudahan. Jadi tetap saja tidak apa-apa, jangan jadi satu masalah. Jadi ini hal-hal yang biasa, insya Allah yang menanam kebaikan, insya Allah akan Allah buka hati daripada suami. Dan Allah a'lam bishawab. Sudah tadi? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.